Oke guys, kembali lagi bersama gue ini. Kali ini gue mau mereview peran-peran yang ada di sini. Untuk kalian yang masih pemula, kalian pasti sudah pasti video ini bermanfaat sekali. Oh ya, jangan lupa kalian like dan subscribe sebelum kita mulai. Kita akan mulai dari Space Crew. Space Crew ini bisa menyelesaikan misi untuk menang. Dan juga dia bisa mengeluarkan imposter atau mengeluarkan imposter untuk menang. Ada dua kemenangan ya dia. Menyelesaikan misi dan membunuh imposter, mengeluarkan imposter. Oke. Yang kedua ada Sheriff. Sheriff ini tugasnya selesaikan semua misi biar menang. Dan juga dia bisa membunuh imposter yang dia kira itu kayak imposter gitu loh, kayak membunuh. Kita tembak itu imposternya mati. Kalau salah kita yang mati. Kalau nembak Space Crew kita sendiri yang mati. Yang ketiga ada peramal. Peramal ini bisa meramal peran orang-orang di sekitar dalam jarak tertentu. Kalau dituju impostor, kita harus mengeluarkan lewat meeting. Kita cuma bisa dikasih kesempatan 3 kali doang untuk meramal seseorang. Jadi gunakan skillnya dengan baik ya. Yang keempat ada engineer. Engineer ini bisa memasuki ventilasi, dan juga dia juga harus menyelesaikan semua misi agar menang. Dia juga dapat memperbaiki misi darurat dari jarak jauh juga bisa sih. Tapi cuma dikasih dua kesempatan. Makanya memperbaiki itu pas saat keadaan darurat aja. Jangan kayak pas rame-rame itu langsung dibenerin, gak usah itu. Nanti kalau sisa imposter dan kamu bertiga sama Space Crew, nanti dia sabotase, nanti kamu bisa benerin. Habis itu kamu buang impostor. Oke, lanjut. Yang keempat ada detektif. Detektif dapat melihat jejak kaki manusia, jejak kaki Space Crew yang lain. Dia juga bisa menyelidiki mayat. Kalau mayat itu diselidiki, maka yang ditunjuk itu adalah yang membunuh mayat tersebut. Jadi ini sangat berguna sekali ya detektif ini kalau kalian nemu mayat. Tapi kalau enggak, ya enggak tahu. Oke, kita lanjut ke peran yang keenam. Dokter. Ini yang kita part sebelumnya kita mainin ya. Dokter itu bisa nyembuhin mayat, bisa membangkitkan mayat yang telah hidup. Dia juga harus menyelesaikan semua misi agar menang. Tapi syaratnya dia bisa menghidupkan kalau sudah di ruangan medis. Jadi nggak bisa di sembarang tempat ya, harus di ruang medis. Dan kita cuma dikasih 2 kesempatan untuk menyembuhkan orang. Caranya itu membawa ke ruang medis, yaitu dengan membawa mayatnya untuk ke ruang medis. Oke, lanjut yang ketujuh, Guardian. Guardian itu dapat melindungi satu Space Crew, dikasih shield biar Space Crew itu kelindungi, agar pas imposter menyerang Space Crew tersebut dia terlindungi. Tapi cuma sekali doang lindungannya, seperti yang kita lihat di kamera bawah ini. Coba kita lihat, kita mau lindungi merah kan, itu merah mau menyerang tapi nggak bisa. Ini yang dulu ya, ini putih mau menyerang nggak bisa. Ini yang dulu ya, yang sebenarnya itu kalau imposter menyerang itu pecah shieldnya, bukan kebal. Kalau kebal ini yang dulu ini. Kebal kan nggak adil itu, dia nggak bisa mati, makanya diganti. Lanjut yang ke 8, The Sweeper. Sweeper ini dapat menukar voting, kecuali kalau
Kalau skip ya, skip itu nggak bisa ditukar. Kalau ada yang vote siapapun itu dan kamu tahu imposternya, kamu bakalan nuker itu ke imposter biar kamu menang. Kayak gitu, kita bisa lihat kan, seperti contoh di bawah ya kan, ditukar. Swiper ini juga bisa nyelesain misi untuk menang atau mengeluarkan atau menukar voting dan ke imposter. Oke. Lanjut peran ke-9, The Agen. Agen ini dapat menyelesaikan semua agen ini harus menyelesaikan semua misi agar mengetahui siapa imposternya. Kayak seperti ini, kita lihat kan panahnya menuju ke orange. Berarti orange imposter antara imposter atau netral. Biasanya dituju imposter atau netral agen ini. Oke, kita lanjut ke peran yang ke 10, ada hacker. Hacker ini dapat meretas admin, meretas monitor untuk mengetahui siapa imposter. Kalau sudah diretas itu warnanya bakalan kelihatan. Di dalam peta itu warnanya kelihatan siapa itu yang membunuh. Admin di hacker. Emang dia itu kan hacker. Atau juga bisa menyelesaikan semua misi biar menang. Kita lanjut ke peran yang ke-11. Ada plumber. Plumber ini bisa memasang bom ke dalam ventilasi agar imposter yang di dalam atau imposter tidak bisa masuk. Kayak itu. Ini kan imposter di dalam. Nanti imposternya mati plus gak bisa masuk lagi dia ke situ. Kita lanjut ke peran ke-12. Ada scout. Scout ini dapat memperluaskan pandangannya untuk melihat siapa imposter. Kalau mati lampu juga bisa, asalkan dia tidak terbunuh dan dia bisa melihat orang-orang yang membunuh. Dan juga dia juga bisa menyelesaikan misi untuk menang. Kita lanjut peran ke-13. Ada mayor. Mayor ini bisa menyimpan vote dia sendiri untuk mengumpulkannya di akhir agar dia bisa mengevote, dia bisa simpan voting agar dia bisa ngevote di next voting. Seperti yang kita lihat itu ya kan. Oke, kita lanjut yang ke peran 14. Ada veteran. Veteran ini kalau dia diserang, kalau dia pakai skillnya, kalau diserang itu nggak bakalan mempan, bakalan memantul ke lawan yang menyerang. Jadi ini sangat berguna untuk kalau kalian mau benerin lampu yang mati, itu kalian mau dibunuh imposter itu kan cocok untuk gunain skill ini. Ini kayaknya worth it banget untuk kalian miliki untuk yang masih pemula. Kita lanjut ke peran yang ke 15. Ada Greens. Di mata imposter, Greens itu adalah temannya. Walaupun sebenarnya dia adalah space crew. Dia bisa kan di mata imposter itu dia itu temannya. Tapi sebenarnya dia bukan temannya. Dia adalah pengkhianat. Imposter juga tidak bisa menyerang Greens. Soalnya dia kira itu temannya. Kita lanjut peran yang ke 16. Ada security. Security dapat memasang 3 kamera di mana saja bebas untuk memudahkan dia mencari imposter. Kita bisa cocoknya itu kalau ditaruh kameranya itu di ruang listrik, karena pas mati lampu kita bisa lihat siapa yang membunuh. Kayak itu ya contohnya. Ya kan, dibunuh merah membunuh biru. Dan juga security ini bisa menyelesaikan semua misi untuk menang. Kita lanjut. Peran yang ke-16.
Ada Warden. Warden ini peran yang ke-17. Warden ini dapat menginterogasi salah satu orang. Kalau dia sudah terintegrasi, dia tidak bisa menggunakan skill khususnya. Walaupun itu imposter, imposter juga bisa membunuh, tapi kemampuan skillnya nggak bisa digunain. Kita lanjut ke peran selanjutnya. Peran yang ke-18, yaitu ada Baiter. Baiter ini dapat melihat imposter di dalam ventilasi, tapi cuma matanya doang ya, enggak tubuhnya. Juga Baiter ini kalau dibunuh yang ngebunuh itu bakalan melaporkan mayatnya. Nggak tahu juga kenapa, tapi intinya kayak gitu, ya kan? Entah ungu imposter langsung lapor, langsung dilapor. Soalnya nggak tahu juga sih, Baiter itu kalau dibunuh itu yang membunuh itu bakal melaporkan mayatnya. Kita bakal lanjut ke peran yang ke-19. Ada Raja Waktu. Raja Waktu ini dapat memutarbalikkan waktu, seperti yang kita lihat di contoh. Dan juga Raja Waktu juga bisa menyelesaikan semua misi agar menang. Tulisannya 5 detik, bisa memundurkan 5 detik, tapi kok yang berkurang kok 3 detik ya. Kita lanjut ke peran selanjutnya. Ke-20 ada Samurai. Samurai ini dapat melindungi Space Crew, dapat menangkis serangan Space Crew, dapat menangkis serangan impostor dengan jarak tertentu. Yang di dalam jaraknya itu dia bakalan ketangkis sama dia bakalan kebal sama serangan impostor. Kalau serangan impostor telah ditangkis oleh dia, dan dia juga bisa menyelesaikan misi untuk menang. Ini menurut gue kurang worth it, karena kebanyakan impostor itu serangnya itu pas sendirian, nggak pas rame-rame gitu loh. Jadi kayak nggak kurang worth it gitu loh. Oke, lanjut ke peran yang ke-21. Ada Wojciech. Wojciech ini dapat menebak peran impostor dalam meeting. Dia harus menebak peran impostor yang benar. Kalau benar, impostor akan mati. Kalau salah, dia yang akan mati. Kita sendiri yang akan mati. Peran yang ke-22 ada Hunter. Hunter ini bisa menyelesaikan semua misi agar menang. Dan juga dia bisa, kalau dia di voting keluar, dia bisa menembak salah satu orang yang dia curigai. Bebas secara Space Crew atau imposter atau netral itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai salah. Kalau salah nanti malah merugikan. Lanjut ke peran 23. Ada pesulap. Pesulap ini dapat menjadi hantu dan berjalan-jalan bebas. Tapi kalau mayatnya itu dilapor, dia nggak bakalan bisa kembali ke tubuhnya semula. Dia bakalan mati selamanya, atau lebih tepatnya mati di dalam game itu. Dia juga bisa menyelesaikan semua misi agar menang. Kesempatan jadi hantu ya harus digunakan baik-baik ya, dan jangan sampai tubuh kalian dilapor oleh Space Crew. Kesempatan jadi hantu itu cuma 30 detik, dan kamu harus cari imposter yang sesungguhnya. Oke, mungkin itu dulu, sekian dari informasi saya. Pembahasan selanjutnya imposter dan netral akan kita bahas di episode selanjutnya. Sampai jumpa di next video.